Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wardah Nafisa. Oke, jadi kemarin kan aku udah cerita tentang pengalaman aku ngelahirin anak pertamaku, Danis Ali Maududi. Sekarang aku mau cerita tentang pasca lahiran, gimana perasaanku dan apa yang terjadi setelah aku melahirkan. Oke, kita lanjut ke videonya. Selamat menyaksikan. Oke guys, jadi yang sekalian tahu, setelah aku lahirin, aku nggak langsung ketemu sama anakku karena anakku itu masih dirawat di ruang perawatan khusus bayi karena dia mengalami yang namanya itu minum air ketuban yang sudah keruh itu. Kenapa air ketubanku bisa keruh? Karena proses melahirkan yang sangat lama itu membuat janin itu stres sehingga air ketubannya itu berubah menjadi kehijauan, seperti kalau bidan bilangnya itu seperti jus alpukat. Itu air ketubannya itu tercampur sama kotorannya si bayi itu tadi, dan kemudian dia menelan itu, jadi dia ada komplikasi di pernapasannya itu waktu Ali lahir. Dan alhamdulillah itu semua bisa teratasi. Sekarang Ali udah sehat dan udah normal, alhamdulillah. Oke, jadi aku tuh setelah lahiran itu aku dijahit karena jahitannya ada 50 jahitan. Waktu itu aku setelah dijahit aku pengen istirahat dulu karena bayinya dibawa ke ruang perawatan bayi, jadi aku gak bisa melakukan yang namanya inisiasi menyusui dini. Jadi waktu itu aku langsung tidur. Setelah itu aku dipindah di ruang perawatan atau di ruang rawat inap. Nah, di sana itu aku diharuskan untuk bisa kencing guys, karena katanya kalau misalkan aku gak bisa kencing itu akan berpengaruh ke jahitannya itu, dan juga terpaksa dipasangi alat untuk bisa mengeluarkan kencingnya itu. Dan pertama kali aku tuh emang gak bisa kencing sama sekali, tapi akhirnya aku coba dan akhirnya udah bisa kencing. Lah waktu itu kondisi aku emang udah sedikit membaik, tapi gak bisa ngapa-ngapain, masih di bawah jalan itu udah kayak orang pingsan. Tapi untuk kondisi tekanan darah dan lain-lainnya itu sudah membaik, sudah normal. Waktu itu aku masih kepikiran ya sama Ali, karena Ali kan dibawa ke ruang perawatan dan aku gak bisa lihat. Untuk jalan di ruang perawatan pun aku gak bisa karena aku jalan berdiri aja itu udah mau pingsan. Jadi satu hari itu aku benar-benar gak bisa ketemu sama Ali. Aku cuma bisa nangis aja. Pokoknya satu hari full itu aku nangis sampai mataku bengkak. Dan di hari berikutnya alhamdulillah aku udah bisa jalan. Akhirnya aku maksain diri buat lihat Ali. Waktu itu ada videonya ya di YouTubeku. Aku dituntun sama Mas Maududi untuk melihat anakku Ali dari balik kaca. Di situ tuh rasanya, ampun, kayak ya apa ya? Kayak lebih baik aku aja gitu yang sakit daripada anakku. Di situ masih kecil, baru lahir, terus di tangannya tuh kayak ada bekas suntikan gitu, rasanya aku masih kecil udah disuntik. Tapi aku lihat di sana anakku emang udah bergerak-gerak kayak bayi-bayi umumnya, tapi nafasnya masih grog-grog gitu, kelihatan dadanya itu nafasnya sulit waktu hari itu. Dan siangnya itu alhamdulillah Ali udah bisa dibawa ke ruang perawatan guys. Waktu di ruang perawatan ini aku sama bidan sama dokter di sana disuruh untuk menyusui Ali langsung ke payudaraku. Pada waktu itu aku berusaha untuk ngasih ASI aku ke Ali, tapi ASI aku belum keluar guys. Jadi Ali nangis terus Ali, tapi tetap ASIku gak bisa keluar dan akhirnya harus kembali ke ruang perawatan si Alinya buat dikasih susu formula. Udah malamnya itu aku udah boleh pulang dan Ali belum boleh pulang karena Ali masih harus disuntik antibiotik. Jadi aku pulang, Ali masih ada di rumah sakit. Udah, waktu aku nyampe ke rumah itu aku rasanya kayak nelongso. Rasanya itu sedih banget
ngeliat kamar yang udah aku siapin buat Ali, terus ngeliat baju-bajunya Ali, ngeliat bedongnya tuh rasanya ya ampun, ini seharusnya tuh Ali ada di sini ya. Hari ini tuh harusnya dia udah kumpul sama aku tapi gak bisa. Aku tiba-tiba nangis sendiri, duduk pun aku bisa nangis, aku diam-diam itu bisa nangis sendiri guys, gak tahu kenapa. Dan akhirnya aku ceritakan tentang kondisiku ini, tiba-tiba aku bisa nangis dan aku tuh kayak yang marah banget sama suamiku. Nggak tahu kenapa aku tuh sering marah sama dia, sering marah dan juga emosi banget sama orang-orang. Aku nggak tahu kenapa, cuman aku kayak yang pengen emosi aja gitu ke orang-orang. Pokoknya itu aku seperti mudah marah dan juga menangis tanpa sebab. Terus perasaanku juga gelisah. Terus aku kan tanya kan ke bidan tempat aku kerja tentang kondisiku seperti ini. Terus bidannya itu bilang kalau misalkan hati-hati, kamu bisa kena baby blues. Nah, dia bilang gitu. Apa itu baby blues? Ternyata benar, setelah aku googling, semua gejala yang aku alami itu emang bener-bener persis banget sama gejala baby blues. Jadi guys, baby blues itu gangguan suasana hati ibu yang baru melahirkan. Jadi ibu habis melahirkan itu udah marah, sedih, gelisah, dan nangis tanpa henti. Itu namanya baby blues guys. Jadi aku mau sedikit jelasin tentang baby blues ini. Jadi baby blues penyebabnya itu ada 3, yaitu karena perubahan hormon. Karena kan waktu kita hamil, hormon estrogen dan progesteron di dalam tubuh kita itu kan naik. Nah, waktu kita melahirkan ini itu menurun. Jadi karena hormonnya ini berubah, jadi itu bisa mengakibatkan suasana hati kita berubah. Yang kedua itu karena kita sendiri kesulitan beradaptasi dan juga karena kurang tidur. Tapi kalau kondisiku yang aku alami itu penyebabnya itu karena aku nangis terus-menerus lihat Ali itu, dan aku gak bisa mengontrol perasaanku waktu sedih sama Ali. Oh ya, waktu itu Ali sudah datang ke rumah ya, udah bisa pulang ke rumah, udah sembuh, Ali udah sehat. Tapi tetap aja aku nangis terus, aku gak berhenti. Waktu itu udah 4 hari aku bisa nangis tanpa sebab, bisa diam-diam nangis, tidur nangis, duduk di kursi nangis. Pokoknya aku kayak yang gak tahu kenapa dalam hatiku tuh kayak yang sedih banget. Ngelihat Ali pun aku bisa sedih guys, aku gak tahu kenapa itu bisa terjadi. Ternyata itu namanya baby blues guys. Lah karena aku udah tahu kalau aku baby blues dan itu bahaya banget buat ibu, jadi aku berusaha untuk menangani baby bluesku ini. Jadi aku googling, ternyata ada 3 cara untuk bisa menangani gejala baby blues ini. Yang pertama yaitu jangan bebani diri sendiri. Jadi kalian kalau misalkan gak mampu untuk ngurus anak kalian di awal-awal masa pralahiran, kalian jangan paksain. Kalian bisa minta tolong orang terdekat kalian seperti ibu kalian ataupun mertua dan juga suami. Nah, di sini peran dari orang-orang sekitar itu sangat mendukung ya guys. Dimana orang sekitar itu berusaha untuk membuat aku ringan dalam menjalankan masa pralahiran ini. Dan yang kedua yaitu tidur yang cukup, karena ini akan dapat memberikan tenaga kita habis lahiran. Dan juga yang terakhir yaitu makan makanan yang berkualitas dan bergizi guys. Oh iya, ada lagi nih caranya untuk bisa menangani gejala baby blues, yaitu berbagi cerita. Di sini peran suami sangat penting ya guys dalam mengatasi gejala baby blues seorang ibu baru melahirkan. Jadi kita bisa berbagi cerita keluh kesah kita kepada suami kita, dan diharapkan juga si suami ini tahu, oh jadi istriku tuh gini, jadi mengerti keadaan si istri dan bisa membantu meringankan beban yang ada di dalam pikirannya. Oke, jadi karena aku udah tahu aku baby blues, aku berusaha menangani itu semua dengan cara itu tadi. Aku berusaha untuk happy, aku berusaha untuk berbagi cerita ke suamiku, dan juga pokoknya aku berusaha berpikiran positif guys. Dan alhamdulillah aku bisa mengatasi gejala baby bluesku ini sampai
Pokoknya intinya harus bahagia guys. Ibu baru melahirkan tuh harus bahagia, jangan dibikin stres, jangan ditekan-tekan. Ayo kamu hasilnya belum keluar, ayo. Itu tambah stres ibunya guys. Dan juga tolong orang-orang sekitar, kalau ada orang yang baru melahirkan, tolong jangan dibuat terbebani dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ya ampun, itu sungguh sangat membebani kita ya guys. Juga buat kalian juga, kalau ada ibu yang baru melahirkan, tolong disupport, dikasih motivasi. Oke guys, sekian video aku kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel Wardah Nafisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.